Halo Sobat Tani, welcome Kaji Animasi Kuliah Kuliah sambil sambil berkarir. berkarir. Saya Atifa sebagai host. Saya Rian sebagai narasumber hari ini. Ya, boleh kenalin diri dulu Bang? Oke, perkenalkan nama saya Rian Solihin. Kalau di animasi sekarang saya berasal dari BP20 dan untuk bidang yang saya tekuni sekarang itu lebih ke 2D dan fokusnya tuh ke storyboard. Oke. Sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Kalau untuk kesibukan. Kalau untuk kesibukan nih, kalau di kampus sekarang nih biasanya lagi ngurusin TEFA, mulai dari ngatur gimana proyek per divisi, eh, atau proyek dari pribadi juga. Terus juga sekarang lagi nunggu proyek dari tempat magang bank sekarang. Dan selebihnya mungkin belajar hal baru. Bisa sharing nggak Bang apa aja yang udah dipelajari selama Bang di animasi? Bisa. Nah, dari awal bang masuk animasi kali ya. Ya. Yang ini dari awal animasi tuh bang, kalau animasi biasanya yang bang tahu tuh cuma soal menggambar. Ya, karena tertarikan menggambar, hal itu yang menjadi salah satu pendukung bang masuk animasi. Tapi ternyata pas masuk animasi, animasi itu ternyata bukan gambar doang. Masih banyak lagi. Masih banyak, mulai dari 3D, ya, mulai juga mempelajari tentang sinematografi, perfilman, gimana cara penyampaian cahaya kayak gini. Audio juga ada Bang? Audio juga Iya. ada ternyata. Kurang lebih seperti itu. Nah, narasumber kali ini mau sharing nih bagaimana pengalaman magangnya. Karena juga bahkan udah magang di beberapa studio. Bisa nggak Bang di-sharing ke para sobat Ani? Oke, untuk magang. Ya. Karena bang sekarang udah semester 6 ya. Untuk pengalaman magang kemarin alhamdulillah udah ngerasain di beberapa studio. Dan untuk info aja bang, mulai magang tuh kemarin dari semester 3. Untuk lokasinya itu bang coba daftar di PAP Studio, PAP Animation. Nah untuk yang kedua bang juga coba daftar setelah di PAP itu untuk daftar di Mythologic Studio. Kalau ditotalin bisa ada sekitar 1,5 tahun yang lumayan banyak ya. Berpengalaman. Ya. Bisa diceritain nggak Bang kayak ngapain aja sih di situ? Oh, kayak ngapain aja? Karena ini magang ya, beda sama kuliah. Tapi bang pas awal magang itu juga masih kuliah sebenarnya. Jadi Kuliah sambil magang. ya setelah magang bang kadang tetap ngerjain beberapa tugas dari mata kuliah yang abang ambil. Ya itu intinya kalau pas magang tuh gimana kalian pandai ngatur waktu. Sedangkan untuk kegiatan magang sendiri, ya abang awalnya emang agak kaget gimana kondisi magang itu emang beda emang dengan perkuliahan. Tapi dari sisi lain bang sendiri pun kayak ada semangat, dengan bang yang baru masuk kuliah ini bang udah bisa ngerasain pengalaman gimana kerja di industri animasi. Dan Beda ya dari sama yang lain. Iya. Udah dapat privilege juga kan. privilege ya. Terima kasih Iya. kampus dan dosennya Pak Bagi. Gimana nih perasaan Bang Rian dapat bisa terjun ke dunia kerja? eh Kalau secara keseluruhan sih sebenarnya lebih ke senang, tapi untuk perasaan lainnya mungkin juga ada, tapi itu lebihnya mungkin pas ngejalanin gimana magangnya. Ya. Ya pas awal magang tuh kayak apalagi kayak nunggu hasil bisa magang itu kayak ada rasa cemas, ada rasa mungkin ditolak atau gimana. Tapi di sela-sela itu juga bang ada kayak nerapin, selagi bang mencoba bang ada keyakinan biar bisa lolos gitu. Ya, katanya kan budaya kerja itu tuh lebih keras ya. Ngerasain gak sih Bang? Ngerasain sih, apalagi kalau abang kan udah ngerasain magang di daerah dan di luar daerah di ibu kota atau Jakarta. Ya. Sedangkan untuk di dunia kerja aja udah beda, apalagi kalau daerahnya udah beda. Kalau keras yang bang rasain pertama pas soal magang tuh, bang dituntut untuk kerja dari Senin sampai Jumat
Untuk jam kerja itu dituntut selama 8 jam. Itu biasanya mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, kalau yang di Jakarta nih biasanya lebih keras. Karena kalian teman-teman biar tahu juga, Jakarta ibu kota, dimana orang tujuannya ke sana tuh buat cari kerja. Lapangan kerja banyak, orang membludak, apa aja bisa dijadiin pekerjaan. Nah, bikin beda sama di sini itu pola kerja orang di sana. Kalau kayak di sini mungkin orang pergi kerja telat masih santai-santai. Lebih Misal santai. jam 6 masuknya jam 7 kan misalnya. Jam 6 tuh masih santai ngopi-ngopian. Sedangkan kalau di Jakarta nih, itu kan biasanya dari Jabodetabek sekitar pekerjaannya. Itu mulai dari jam 5 pagi atau subuh atau jam 4 subuh. Itu mereka udah mulai berangkat kerja. Jadi rata-rata ya kalau orang di sana emang tujuannya kerja tuh biasanya dari pagi sampai malam. Emang habit kerja tuh lebih kebangun di sana daripada di sini. Jadi pas awal lebih ngalamin ke culture shock yang antara daerah sama yang di Iya. luar daerah gitu ya. Bisa nggak jelasin ke para sobat Ani ini tantangan di dunia apa yang kita siapin di dunia kerja itu? Oh, yang perlu kita siapin ya. Iya. Pertama, kalau untuk menyesuaikan sama dunia kerja, teman-teman tuh pertama harus bisa menyesuaikan diri sama tempat kerja teman-teman. Dan kalau ada aturan di studio itu atau tempat magang itu, jangan pernah melanggar. Usahakan patuh atau mengikuti apa aturan di studio itu. Karena junior Iya. harus nurut dulu di awal. Dan karena kita sebagai magang, kita harus menjaga sikap juga. Mulai dari kedisiplinan, gimana cara ngomong. Dan untuk komunikasi juga terus dijaga. Jadi ini kalian di studio bukan di kampus. Oh iya, lebih keras ya. Yang kayak orang diem-diem ngerjain tugas sendiri-sendiri itu nggak ada. Kalian tuh dituntut buat komunikasi, mulai dari klien lah, sama ketua divisi atau sama antar ada namanya leader atau supervisor kalian. Ya. Kalian harus sering nanya atau sering komunikasi biar apa yang kalian kerjakan tuh lebih terarah dan sesuai dengan keinginan yang diinginkan dari klien atau yang ngasih project. Dari selama abang magang nih, manfaat atau benefit yang dapat sama diri sendiri itu apa? Kalau dari Bang mungkin ini karena Bang mulai dari semester 3 yaitu pengalaman kerja. Bang yang sebenarnya masuk animasi dan basicnya juga gak animasi. Ya. Bang dulu SMA tapi pas masuk animasi kan gak ada gambaran kerja tuh. Tapi karena magang Bang jadi dapatin gambaran kerja apalagi yang sesuai dengan bidang Abang animasi gitu. Nah, ya. Dan setelah selanjutnya manfaatnya tuh kayak bisa memperbanyak koneksi. Kayak Bang awal kerja di studi awal kayak di PAP, tuh Bang jadi kenal beberapa orang hebat di bidang animasi yang sebelumnya belum Bang kenal. Dan ternyata proyek yang mereka kerjakan itu udah mulai kayak proyek nasional. Dan kayak gak nyangka aja nih orang kita bikin proyek iklan yang sering kita lihat di TV. Kita yang kerjain. Iya, orang kita ternyata yang ngerjain. Sedangkan untuk Bang magang yang di ibu kota, benefit yang Bang dapat tuh Bang dapat teman-teman banyak. Pas Bang magang di sana, yang magang tuh bukan cuma dari perwakilan UNP, tapi ada perwakilan dari namanya sisi IT DCM Jakarta, itu anak-anak dari UI, terus ketemu juga sama teman-teman dari si Jogja. Manfaatnya juga kena koneksi, kita saling kenal, berbagi sharing informasi pengalaman, dan juga bisa berbagi sharing-sharing budaya kita, mulai dari bahasa lah, gimana makanan dan lain-lainnya. Ada nggak tips and tricks buat lolos magang gitu Bang? Misalnya yang dari awal dia kayak ragu-ragu gitu nggak Bang? Ada tipsnya nggak? Tips and tricks. Ya. Nah, kalau untuk tips, karena apalagi buat yang baru di animasi atau yang udah bisa bilang sekarang semester 4, 3 atau lainnya lah. Ya. Yang perlu kalian persiapin pertama itu ini, niat kalian. Untuk kalau emang pengen mulai magang, apalagi kan emang dari kampus sudah ada tuntutan nih. Pertama kalian mantepin dulu niat kalian buat magang. Jangan magang tuh setengah-setengah. Ntar efeknya pas kalian di dunia magang. Nah, kedua, untuk mempertimbangkan biasanya untuk daftar magang itu teman-teman harus mempersiapkan portofolio. Tapi kan tiap magang itu kan banyak pilihannya tuh. Ya, divisi-divisinya. Iya, divisi-divisinya mulai dari modeling lah atau yang kayak audio, video editing. Ya. Itu silakan teman-teman persiapkan portofolio.
atau disesuaikan juga dengan minat teman-teman. Jadi kayak milih magang tuh usahain kalau emang kayak ada penolakan tapi terpaksa buat magang, kalau ada opsi lain kayak ini nih, kayak lebih suka kayak 3D modeling tapi yang cuma ada tuh yang 2D. Coba cari peluang dulu buat yang pegang 3D, ya 3D. Tapi kalau nggak ada, ya kepaksa kan emang belajar hal baru tuh di 2D. Nah, kalau emang kepaksa gitu, ini dari teman-teman aja. Mungkin anggap aja, walaupun nggak sesuai sama keinginan atau baru ya, anggap itu kayak nambah pengalaman baru. Atau mungkin kena teman-teman tuh menolak karena belum pernah nyoba. Ya. Siapa tahu kan pas nyoba ternyata itu lebih menarik dari bidang yang teman-teman pengenin. Siapa tahu itu lebih dikuasai. Iya. Ini ada pertanyaan nih Bang dari via Gemas Ambo. Rencana Bang habis magang ini apa gitu? Ada nggak rencana habis magang dari sekarang di Nito ya? Iya, nggak ada yang lebih baik. Kalau untuk rencana sih, karena sekarang juga masih kuliah semester 6, Ya. mungkin Bang targetin buat wisuda dulu. Oh, Ya, rencana wisuda kapan nih Bang? doain aja tahun besok bisa. Amin. Dan sebagai pelopor animasi juga buat wisuda, animasi WMP. Dan kedua mungkin ya nggak liput cari mungkin pekerjaan atau pengalaman lain. Ya kayak sekarang kan masih magang ya, belum kayak kontrak kerja. Iya. Mungkin kalau udah lulus karena udah ada sertifikat dari kayak wisuda atau lainnya, itu untuk memenuhi syarat masuk studio besar lah, studio luar, itu lebih gampang daripada sekarang. Kalau kayak magang ini bisa jadi pendukung buat cari dunia kerja ntar, oleh kayak sertifikat magangnya. Iya. Jadi Atau- lebih ke dunia kerja itu lebih disiapin di magang. Iya. Dan kalau berkesempatan aja Bang pengen kalau bisa nih Iya. bisa S2 di luar negeri, doain aja. Amin. Amin. Dan untuk selanjutnya jadi orang sukses lah. Oke. Dan juga kalau bisa nih mungkin walaupun dari jauh besok ya doain aja Ya. Bang masih tetap bisa ngebantu teman-teman di sini. Bisa sharing lah. Sharing kita, lah. ya. Sharing ilmu. Jadi kalau kalian ada kendala apa-apa, masih ada senior kalian yang udah terjun di dunia yang lebih bagus untuk bisa dihubungi Bang Rian. ya kontak person. Ya. Itu aja sih. Oke, semoga materi yang diberikan Bang Rian tadi bisa teman-teman terapin ke kehidupannya. Jadi, Abang ada kesan-pesan nggak buat Nih, kesan-pesan buat Iya. yang belajar animasi tapi belum tahu arah kemana, Iya. silakan coba aja dulu semuanya. Jangan ragu buat nyoba. Terus silakan pede aja main dilakuin. Jangan kayak ada pemikiran ini kayaknya kalau gak bakal lolos nih. Soalnya kan kalian mikir gitu padahal belum nyoba. Jadi kalau kayak misalnya di kampus ada kesempatan lain, kayak magang atau apalah mungkin dari Mas Bay, silakan daftar aja dulu untuk lolos, seenggaknya pikirin ke belakang. yang penting Lolos, daftar? ya lolos alhamdulillah. Gak lolos, let's try. Cari yang lain. Oke, Iya. terima kasih Kak udah sharing materi kali ini. Nantikan episode-episode menarik selanjutnya. Saya Tifa pamit undur diri. Saya Dian juga pamit undur diri. See you next episode. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kaji animasi, Kuliah kuliah sambil sambil berkarir. berkarir.